Halo geng, apa kabar? Sedangkan di Indonesia, keluarga dia kedatangan seorang pengusaha sukses lulusan Amerika bernama Andri. Andri bercerita bahwa dia telah membangun real estate 1.500 rumah dan semuanya ludes dibeli orang-orang kaya. Ibu dia sangat senang mendengar cerita Andri, tapi ayah dia menganggap hal itu biasa saja. Ayah dia mengatakan jika membangun rumah gratis untuk orang miskin itu baru hebat. Ibu dia tidak senang dengan jawaban ketus ayah dia. Ibu dia lalu mengajak ayah dia dan adik dia memberi kesempatan Andri mendekati dia. Sedangkan di Libanon, Kapten Satria mencoba menghibur Salma yang trauma akibat perang dengan memberikan boneka wayang. Melihat Salma tertawa, Riana pun ikut senang. Riana berterima kasih pada Kapten Satria karena Salma tidak mudah dekat dengan orang lain. Lalu Riana mengajak Salma pulang. Istri Arga datang untuk memeriksakan kandungannya. Selesai diperiksa, istri Arga dan dokter dia mengobrol sebentar. Istri Arga mengatakan awalnya istri Arga takut kalau Arga perang di Libanon. Ternyata lebih banyak kegiatan sosialnya. Sambil menunjukkan foto-foto yang dikirim Arga, awalnya dokter dia tersenyum melihatnya, tapi ketika istri Arga memperlihatkan foto selanjutnya, wajah dokter dia menjadi cemberut karena di foto itu terlihat Kapten Satria bersama wanita yang kemarin waktu video call. Kapten Satria memang menjadi sering bertemu dengan Riana karena Kapten Satria ingin membantu Salma, anak Riana, kembali ceria seperti dulu. Riana pun senang karena Kapten Satria sudah menganggap Salma seperti anak Kapten Satria sendiri. Karena foto-foto tadi, dokter dia menjadi males mengangkat telepon dari Kapten Satria. Kapten Satria pergi dengan beberapa anak buahnya karena mereka mendapat info ada benda yang mencurigakan ditaruh di dekat pohon. Kapten Satria memerintahkan Arga untuk memastikan benda itu, lalu meminta anak buahnya yang menyupir mobil untuk bergerak karena keberadaan mereka sudah dicurigai. Dan Arga berhasil menemukan benda yang mencurigakan itu. Esokan pagi, Kapten Satria dan Danton Arga menemui komandannya dan melaporkan bahwa mereka menemukan barang mencurigakan seperti suspicious box. Komandan senang dengan hasil kerja regu yang dipimpin Kapten Satria. Tiba-tiba telepon Arga berbunyi. Komandan marah karena Arga lupa mematikan teleponnya saat bertugas. Arga mengaku salah dan dia menjelaskan dia mengaktifkan HP-nya karena menunggu kabar kelahiran anaknya. Komandan lalu memerintahkan Arga untuk mengangkat teleponnya. Dan benar, Arga mendapat telepon dari istrinya yang mengabarkan anaknya telah lahir dengan selamat. Arga mematikan telepon dan sujud syukur. Dan Arga mendapat ucapan selamat dari komandan dan Kapten Arga. Di perkebunan apel, Kapten Satria meminta Salma untuk berbicara. Kapten Satria berkata dia ingin sekali mendengar suara Salma. Tapi kali ini permintaan Kapten Satria membuat Salma kesal. Salma lalu pergi memeluk neneknya. Riana lalu bertemu Kapten Satria. Kapten Satria meminta maaf pada Riana karena telah meminta anaknya untuk berbicara. Riana berkata tidak apa-apa. Riana menambahkan semenjak ada Kapten Satria, Salma kini mulai lincah dan cerewet, dan Salma selalu mencari Kapten Satria. Kapten Satria mengatakan dia selalu ada waktu untuk Salma dan membantu Salma agar bisa bicara lagi. Riana lalu berkata pada Kapten Satria bahwa jika selesai tugas Kapten Satria, Salma tidak bisa bertemu Kapten Satria lagi. Kapten Satria berkata terkadang kita harus merelakan anak kita untuk orang lain. Riana berpikir sejenak perkataan Kapten Satria. Ternyata kata-kata itu syair dari penulis terkenal yang sama-sama dikagumi Kapten Satria dan Riana. Sedangkan di Indonesia, Andri terus mengejar dia. Kali ini Andri datang dengan membawa beberapa unit mobil dan dia disuruh memilih mobil mana yang dia suka. Dia menyuruh Andri untuk membawa mobilnya pergi. Andri masih sedikit memaksa agar dia mau memilih mobil yang dia suka, tapi dia menolak dan mengancam akan memanggil bapaknya kalau Andri tidak pergi.
Karena Andri belum juga membawa pergi mobilnya, dia lalu berteriak memanggil ayahnya. Andri pun langsung pergi, lari terbirit-birit. Satu sopir Andri kebingungan. Dia heran mengapa supir Andri tidak ikut pergi. Supir Andri berkata, kunci mobilnya masih dibawa ibu dia. Dengan berat hati ibu dia memberi kunci mobilnya. Pasukan Garuda beranjak pulang dari kebun apel kepunyaan warga setempat, dan Ton Arga mendatangi kaptennya sambil berkata bahwa menurutnya dia itu cocok dengan Kapten Satria karena dia orangnya cantik dan pintar. Danton Arga menambahkan bahwa Danton Arga hanya mengingatkan. Sesampai di mes, Satria menelpon dia. Satria menanyakan kabar dia. Dia menjawab baik dengan suara yang ketus. Satria mengira dia sakit karena suaranya berubah. Dia mengatakan tidak ada yang berubah dengan dirinya. Mungkin Satria saja yang tidak terbiasa mendengar suara dia. Atau dia menambahkan, Satria sudah terbiasa dengar suara orang lain. Satria menanyakan maksud dia. Dia berkata mungkin suara perempuan anak satu. Satria mulai menjelaskan dia mengenal seorang guru dan dia perempuan, dan Satria mengaku bahwa Satria dekat dengan anaknya. Dia terdiam sejenak lalu berkata, dengan ibunya juga kan? Dia lalu menutup teleponnya. Di hari Idul Fitri, beberapa orang pasukan Garuda bersilaturahmi ke rumah Riana. Riana menyiapkan makanan lebaran untuk pasukan Garuda. Di saat itu, Salma menarik tangan Satria karena ada sesuatu yang ingin Salma tunjukkan ke Satria. Ternyata Salma ingin menunjukkan gambar yang dia buat. Satria memuji gambar yang Salma buat. Riana sangat senang melihat kedekatan Salma dan Satria, hingga akhirnya Riana dan Satria saling memandang tanda mereka bahagia. Dan kunjungan pasukan Garuda selesai dan mereka pamit untuk pulang. Sebelum pulang, Riana mengatakan pada Satria, hari ini hari yang indah buat Riana karena kedatangan Satria menemui Salma. Setelah Satria pulang, ibu Riana memanggil Riana dan mengatakan sudah saatnya Riana memulai kehidupan baru dan mencari pasangan baru, tapi tidak dengan Satria karena Riana akan dapat masalah yang banyak. Karena jika Riana menikah dengan Satria, Riana dan Salma akan pindah ke Indonesia. Itu sangat berat karena perbedaan budaya, dan Riana sangat dibutuhkan orang-orang di daerahnya untuk mengajar anak-anak. Riana mengatakan dia hanya berteman saja dengan Satria. Ibu Riana lalu mengatakan agar Riana jangan berbohong. Ibu Riana tahu Riana menyukai Satria. Mendengar perkataan ibunya, Riana pun jadi sedih karena kedekatan Satria dengan anaknya membuat Riana suka dengan Satria. Andri lagi launching real estate-nya yang baru. Andri mengatakan pada ibu dia, baru 1 hari saja dia buka, Andri bisa menjual 90% penjualan real estate, dan sisa 10%-nya Andri memperbolehkan ibu dia untuk memilih satu untuk ibu dia. Ternyata di lantai bawah banyak wartawan yang sedang menunggu Andri. Wartawan menanyakan, umur Andri yang masih muda sudah menjadi pengusaha sukses, apakah kiatnya? Andri lalu menunjukkan sebuah buku dan berkata jika ingin sukses harus membaca buku Andri. Satu wartawan lagi bertanya pada Andri, bahwa dari kedua wanita yang ada di samping Andri, siapakah yang akan dinikahi Andri? Andri lalu merangkul dia dan berkata, doain saja kita akan bersanding tahun ini. Dia kaget lalu melepas rangkulan tangan Andri dan dia pun pergi. Berita itu cepat tersebar. Arga yang tidak sengaja melihat berita itu lalu melaporkan pada Satria. Satria mengirim link berita itu pada dia. Dia lalu menelpon Satria. Dia mengatakan dia ingin menjelaskan tentang berita itu. Satria tidak mau mendengar penjelasan dia. Satria beranggapan dia cemburu buta itu hanya alasan untuk memuluskan rencana dia. Dia mengatakan dia tidak sejahat itu, lalu membalas perkataan Satria dengan mengatakan justru Satria yang jahat, menyuruh dia menunggu tapi dekat dengan wanita Libanon itu. Tiba-tiba pembicaraan mereka terputus karena ada roket yang kembali dikerahkan ke daerah konflik. Oke, di perjalanan pulang dan di dalam mobil dia meminta Andri menghapus video itu. Dia menjelaskan karena video itu dapat merusak hubungan dia dan merusak nama dia. Setelah turun dari mobil, Andri berkata dengan serius bahwa perkataan Andri di video itu benar. Andri ingin menikahi dia. Dia mengatakan dia tidak bisa.
Dia lalu masuk ke dalam pagar. Andri lalu kembali berkata pada dia bahwa menghapus video itu sangat mudah, tapi menghapus dia di hatinya itu tidak mudah. Tapi dia tetap tidak menghiraukan Andri. Dia masuk ke dalam rumah, ternyata ada ayahnya. Ayah dia lalu berkata bahwa seorang perempuan harus bisa menjaga martabat dirinya dan keluarganya. Ayah dia lalu bertanya bagaimana hubungan dia dengan Satria. Dia mengatakan dia sama Andri hanya teman saja. Ayah dia lalu memberitahu dia bahwa Andri itu suka sama dia. Ibu dia datang dan ternyata ibu dia sudah mendengar percakapan dia dan ayahnya. Ibu dia mengatakan biar saja dia pacaran sama Andri. Toh Satria di sana juga sudah punya pacar, janda anak satu. Ayah dia lalu bertanya, dia dan ibunya tahu dari mana? Ibu dia mengatakan Satria yang bilang sendiri. Kalau tidak percaya, tanya aja sama dia. Dia kaget dengan pengakuan ibunya. Dia memilih tidak menjawab dan dia pun pergi ke kamarnya. Kapten Satria mengambil cuti. Dia membawa Salma ke Beirut untuk berobat ditemani Gulamon dan tentunya ibu Salma. Sebelum berobat, mereka menyempatkan untuk berjalan-jalan menikmati indahnya kota Beirut. Dan situasi ini makin mendekatkan Kapten Satria dengan Salma, tentunya dengan ibu Salma juga. Satria mulai berani memegang tangan Riana pada saat difoto. Mereka seperti selayaknya keluarga dengan anak satu. Momen ini terus direkam oleh Gulamon. Lalu mereka pergi membawa Salma berobat. Dokter mengatakan Salma mengalami trauma yang sangat mendalam, sehingga membuat Salma tidak mau bicara. Salma bisa disembuhkan dengan beberapa kali terapi dan Salma harus bisa membangun kepercayaan diri sendiri dan kepercayaan terhadap orang lain. Dan dokter menambahkan Salma harus dicarikan sosok ayah yang baru yang dekat dengan Salma. Dan saat itu Salma berteriak karena ada yang mengganggunya. Riana lalu berlari mendatangi Salma dan di saat itu dokter menunjukkan gambar yang baru saja dibuat Salma dan dokter mengatakan Salma membutuhkan bantuan Satria. Setelah dari dokter, mereka pergi makan. Di saat itu Satria dan Riana ada kesempatan berdua. Satria berkata pada Riana bahwa Riana harus secepatnya mencari ayah baru buat Salma. Riana mengatakan itu hal mudah demi Salma, tapi apa Salma bisa menerima? Sedangkan Salma dekat dengan Satria. Riana bertanya mengapa Satria mau menolong Salma. Satria mengatakan karena dia sayang Salma dan ini sudah tugasnya sebagai prajurit perdamaian. Riana mengatakan Satria sangat baik, itulah sebabnya Riana suka sama Satria. Mereka berdua langsung seperti orang yang salah tingkah. Lalu sebelum Riana pergi, Riana menyempatkan memegang tangan Satria seperti berharap Satria jangan pergi dan tetap bersama Salma dan tentu juga Riana. Perasaan dia kini serba salah, ingin menelpon Satria tapi takut Satria masih marah karena video itu. Sedangkan Satria kini semakin dekat dengan Salma, sampai Salma berani menunjukkan bahwa dia ingin Satria menjadi ayahnya. Hal itu membuat Riana yang melihat menjadi menangis. Satria pun jadi terharu. Satria lalu mendekatkan Salma lalu berkata, Salma boleh memanggil Satria Bapak Kapten. Karena keberadaan Riana yang menangis diketahui mereka berdua, Riana pun memilih pergi menyendiri. Tidak berapa lama Satria menyusul. Satria membuka pembicaraan dengan mengatakan dia berat mengatakan bahwa Satria harus pulang. Riana sambil menangis menyuruh Satria pulang saja, tidak perlu mengatakan pada Salma. Riana lalu berkata lagi bahwa Riana dan Salma sudah lahir di daerah konflik, sudah terbiasa melihat kekerasan dan kepedihan. Satria lalu melihat ke Riana lalu berkata, "Selamat tinggal." Riana hanya diam saja dan Satria pun berbalik akan pergi. Tapi Riana lalu memanggil Satria dan langsung memeluk Satria dan menangis di pelukan Satria. Kontingen Garuda saatnya pulang ke Indonesia. Satria mendapat karangan bunga dari warga sekitar yang mencintai kebaikan pasukan Garuda. Ternyata di depan sana Salma dan Riana hadir ingin mengucapkan terima kasih buat Satria. Komandan memberi Satria waktu 3 menit. Satria turun dari bis lalu memeluk Salma. Satria mengatakan bahwa banyak anak yang kehilangan orang tuanya dan Satria harus membantunya. Satria menambahkan bahwa Salma dan Riana akan ada selalu di hati Satria. Riana lalu memberi kado buat Satria dan menyuruh Satria pergi karena sudah ditunggu.
Dan sebelum Satria pergi, mereka saling berpelukan layaknya keluarga. Satria pun menuju ke bisnya. Tiba-tiba Salma memanggil Satria. Satria lalu berbalik lagi dan meminta Salma untuk mengatakannya sekali lagi. Dan secara terbata-bata Salma memanggil Satria lagi. Satria dan Riana senang melihat Salma mulai mau berbicara lagi. Dan sebelum pergi, Satria memberikan dan mengenakan baret birunya ke Salma. Pulangan pasukan Garuda disambut dengan upacara penyambutan. Keluarga mereka pun datang untuk menyambut kepulangan orang-orang yang mereka cintai. Di rumah Diah kedatangan Andri dan orang tuanya. Mereka berencana melamar Diah. Ayah Diah meminta untuk bertanya sekali lagi dengan Diah, mau apa tidak. Tapi ibu Diah menyela dan mengatakan dianya sendiri sudah mau. Tiba-tiba adik Diah memberi kode ke ayahnya bahwa Satria datang. Adik dia juga memberitahu dia kalau Satria datang. Dia bingung dan melihat ke Andri. Satria memberi hormat pada ayah dia. Ayah dia lalu berkata, sebagai prajurit tidak akan menangis karena kematian. Prajurit akan menderita karena pengkhianatan dan ketidaksetiaan. Ayah dia mengatakan lagi, biarpun Satria tidak menjadi menantunya, ayah dia tetap bangga pada Satria karena memilih mementingkan tugas negara. Satria lalu pamit pergi. Satria menoleh ke belakang dan ternyata ada Diah yang kemudian diikuti oleh kehadiran Andri. Mereka saling memandang lalu Satria pun pergi. Oke geng, sekian alur cerita pasukan Garuda I Left My Heart in Lebanon. Wassalam.